Saya, Sarce Leberina Angganeta, nomor induk mahasiswa 23918495135, telah membuat video pembelajaran dengan topik perbedaan budaya pada SMP YPPK Biak sebagai syarat uji kinerja mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Sebagai bukti administrasi, berikut adalah tanda peserta uji kinerja, formulir pendaftaran, dan surat keterangan bebas studi. Demikian. Sena, please. Say good morning, teacher. Good morning, ma'am. Good morning, students. Sit down, please. Thank you. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik saja atau luar biasa? Oke, kalau baik dan luar biasa, maka hari ini sudah siap untuk pembelajaran? Sudah siap ya. Kalau sudah siap, maka kita akan memulai seluruh pembelajaran untuk tes. Namun sebelum kita memulai dengan aktivitas belajar kita, mari kita berdoa. Dan untuk doa, Ibu minta ketua kelas. Mari teman-teman dan ibu, saya mengajak kita bersatu dalam doa. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya. Ibu absen, Ibu panggil satu-satu, silakan menjawab yang hadir. Alsina, Ayu, Ayu, apa? Brian, Chelsea, Delila, Dulce, Francisco, Gabrielo. Nah, kita masih akan ada di dalam tema tentang pluralitas. Karena itu di dalam pluralitas kita masih belajar tentang suku-suku bangsa, tentang perbedaan budaya, ya. Karena itu mari sebelum kita lanjut, silakan berdiri. Masih pagi toh, tetapi mari kita menyemangati lagi diri kita. Ada yang ngantuk? Tidak. Oke. Ya, kita nyanyi lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Satu Nusa, 1, 2, 3, 4. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk lagi. Baik, karena kita masih belajar tentang budaya dan kita sudah pernah berbicara juga tentang perbedaan suku bangsa, di mana ketika ada perbedaan suku bangsa tentu ada perbedaan budaya. Karena itu Ibu juga tahu pasti bahwa di dalam kehidupan kalian, ya, di tempat tinggal kamu atau dalam beraktivitas atau melakukan kegiatan di sekolah dan lain-lain, pasti
kamu bertemu atau kalian bertemu dengan orang-orang lain yang berbeda ya, berbeda dari latar belakang suku bangsa, berbeda dari mungkin kondisi atau kehidupan sosial yang lain. Di tempat tinggal, kamu hanya tinggal, yang orang Biak hanya tinggal dengan orang-orang Biak saja? Tidak. Yang orang Maluku ada? Ada. Yang orang Maluku tinggal di tetangga ada orang apa saja? Ada orang Biak. Yang orang Toraja ada? Yang orang Toraja tetangganya orang apa? Ada Batak. Ada Jawa. Iya. Jadi memang ada banyak sekali suku-suku bangsa yang ada dan selalu berkomunikasi atau berinteraksi ya. Ini kita berbicara tentang interaksi, artinya bagaimana kita menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, hari ini karena kita akan berbicara atau belajar tentang perbedaan budaya, tujuan-tujuan yang harus kita capai dari pembelajaran ya, dari pembelajaran kita. Tujuan yang harus kita capai dari pembelajaran ini, sebentar Ibu akan putar satu video ya. Akan putar video dan kalian silakan mengamati video tersebut. Nah, di dalam mengamati video, Ibu harapkan untuk kamu bisa mengkategorikan apa saja perbedaan dari suku bangsa. Artinya setiap suku bangsa yang nanti ditampilkan di dalam video ini, kamu bisa catat, bisa ambil informasi, karena di sana nanti sudah ada suku bangsa ini ciri khasnya, ada beberapa item ya. Mungkin dia punya rumah adat, mungkin dia punya pakaian, mungkin dia punya tarian, mungkin dia punya makanan khas, senjata dan lain-lain sebagainya. Silakan kalian identifikasi atau menyimak, kemudian mencatat, mengkategorikan ya. Itu tujuan kita yang pertama harus bisa tercapai. Nah, tujuan kita yang kedua yaitu kita akan menganalisis tentang apa itu kebudayaan dan ada wujud dari kebudayaan ya. Kebudayaan itu memiliki wujud ya. Wujud kebudayaan itu paling tidak kita bisa temukan ada 3 ya. 3 wujud dari kebudayaan ya. Wujud yang pertama adalah wujud ide-ide atau gagasan. Nanti kamu akan menemukan ya, mencari dari informasi yang lain juga boleh, ide-ide atau gagasan. Kemudian wujud yang kedua adalah wujud aktivitas. Aktivitas apa saja yang diwujudkan dari ide-ide atau gagasan ini. Kemudian yang ketiga adalah wujud benda-benda hasil. Nah, dari 3 wujud kebudayaan ini, kemudian kita akan dianalisis ya, di dalam kelompok itu akan dianalisis. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, nanti akan dibagi di dalam kelompok-kelompok pembelajaran. Diskusi kelompok ini akan berkolaborasi setiap anggota kelompok untuk menganalisis 7 unsur universal kebudayaan ya. 7 unsur universal kebudayaan. 7 unsur universal itu yang sudah pernah Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu ada sistem bahasa, ada pengetahuan, ada kepercayaan atau religi, ada sistem mata pencaharian hidup, ada sistem kesenian, ada sistem teknologi dan peralatan hidup ya, dan organisasi sosial serta sistem kekerabatan. Nah, 7 unsur universal ini juga di dalam diskusi kelompok akan kalian analisis supaya bisa dipahami mengapa itu disebut universal, mengapa semua masyarakat manusia itu mempunyai unsur-unsur tersebut di dalam kebudayaan mereka. Kemudian juga melalui kegiatan diskusi kelompok nanti diharapkan kalian sebagai peserta didik bisa menyimpulkan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya ya. Jadi ada banyak faktor ya, silakan kamu temukan.
melalui video atau juga dari sumber-sumber informasi yang lain. Ya, bawa HP ya? Iya, kalau ada tanya bisa dicari informasi-informasi tentang faktor-faktor penyebab perbedaan budaya. Nah, juga melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian membiasakan diri untuk dapat berinteraksi antara berbagai suku bangsa, ya. Lalu yang terakhir, tujuan kita yang terakhir yaitu presentasi hasil dari diskusi, ya. Dengan presentasi, kamu diharapkan bisa menyajikan apa yang sudah diperoleh di dalam diskusi dan menyajikannya dengan rasa percaya diri. Mengapa ada perbedaan budaya? Karena banyaknya suku bangsa. Iya. Pertanyaan yang kedua. Apa saja yang bisa menjadi ciri-ciri yang membedakan satu suku dengan suku lain? Bahasa, terus pakaian adat, ras, rumah adat, iya. Apalagi? Makanan tradisional, iya. Oke. Kemudian kita akan belajar dengan menggunakan metode dengan model ini ya, penyelesaian masalah yang mendasar ya, dengan model PBL. Kemudian juga akan melakukan diskusi di dalam kelompok. Mengapa harus berdiskusi di dalam kelompok? Supaya setiap orang bisa berkolaborasi dengan baik. Oke, sekarang Ibu mau tayangkan video. Iya, silakan diamati videonya, kurang lebih ada 10 menit. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Musik tradisional adalah seruling kali. Senjata tradisional adalah rencong. Sumatera Barat, suku yang berdiam di Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bubur tabuan. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan 1 atau 2 orang untuk bisa mengajukan pertanyaan setelah mengikuti penayangan video. So, kalau dari Maluku, di beda daerah. iya. Itu kenapa bisa persamaannya seperti tarian dengan satu daerah dengan daerah lain itu kayak bisa tariannya sama dengan tarian lenso, terus ini senjata tradisionalnya seperti senjata kris. Oh, oke. Mengapa bisa ada persamaan tarian ya? Artinya dari sisi kesenian daerah ada tarian yang katanya sama. Ya. Ibu jawab ya. Kalau ada unsur-unsur yang bisa sama antara satu suku dengan suku yang lain, maka ada kemungkinan ada terjadi kontak budaya antara suku misalnya Maluku dengan suku di Sangir ya, suku Sangir Talaut atau di Sulawesi Utara. Kontak budaya itu di sana bisa terjadi akulturasi, ada asimilasi, dan ada unsur-unsur yang bisa diterima, kemudian itu dianggap sebagai milik atau dianggap sebagai kebudayaan mereka juga. 1, Nelly.
Iya. Jika tidak ada kebudayaan, apa yang akan terjadi pada Indonesia? Kebudayaan itu memberikan ciri khas kepada Indonesia. Ya. Kita terdiri atas banyak suku bangsa. Dari Aceh sampai ke Papua. Dari Aceh sebelah sana ya, dari Aceh di barat sampai ke Papua di sebelah timur. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa ini mempunyai kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu ada aturan-aturan, ada hukum adat, ada norma-norma yang berlaku, dan itulah yang mengatur kehidupan manusia. Jadi orang yang dari suku Aceh, dia punya nilai-nilai budaya tersendiri. Orang di Sumatera Utara memiliki nilai budaya tersendiri. Orang di Jawa, orang di Sulawesi, orang di Maluku, di Nusa Tenggara, di Papua, semuanya memiliki nilai-nilai budaya tersendiri, dan nilai-nilai budaya itu mengatur masyarakat di dalam budaya itu. Maka orang akan taat kepada kebudayaannya, orang akan taat kepada adat istiadatnya. Ketika ketaatan itu mereka lakukan, maka Indonesia ini aman, Indonesia ini damai, Indonesia bisa hidup bersama-sama, bineka tunggal ika, beda-beda tetapi tetap satu. Ya, masih ada satu lagi, silakan. Apakah benar kalau di Indonesia ada beberapa suku yang merupakan keturunan luar, dan dari mana keturunan itu berasal? Oh iya, apakah benar di Indonesia ada suku bangsa yang berasal dari keturunan luar, dan dari mana itu berasal? Benar. Mengapa benar? Seperti pertanyaan yang tadi Bu jawab pertama di sana. Ada terjadi pergerakan manusia. Maka mereka bergerak datang dari tempat asal mereka, tinggal hidup lama berdampingan, kemudian terjadi kawin campur. Nah, karena kawin campur itu maka sudah terjadi persatuan budaya. Boleh berdiri dan kita refreshing sedikit ya. 1, 2, 3. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala untuk memuji Tuhan Yesus. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala agar hilang letih dan lesu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sudah? Oke, kalau sudah maka kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok, ya. Ya. Oke. Pembagian kelompok, silakan kelompok 1 ambil tempat, posisi. 1 ada 7 orang, 2 ada 7 orang, yang sisanya 6 orang. 1, 2, 3, 4. Ayo gerakan, cepat. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, Ibu sudah bagi lembar kerja LKPD. Silakan kalian bekerja seperti yang sudah Ibu sampaikan pada tujuan pembelajaran kita tadi. Di dalam diskusi kamu kategorikan tentang suku-suku bangsa dengan budayanya. Kemudian di dalam diskusi kamu analisis tentang ada wujud-wujud kebudayaan. Ya. Masukkan satu contoh saja. Di dalam wujud kebudayaan, satu contoh dimasukkan dari wujud ide, wujud aktivitas, wujud benda-benda. Satu saja.
Satu saja. Kalau mau lebih juga boleh, karena ada banyak yang harus dikerjakan. Setiap kelompok boleh memilih dari video tadi satu suku dan silakan dimasukkan apa saja ciri khas dari suku itu. Ya, kamu sudah bisa mengkategorikan dari suku-suku yang tadi, silakan dimasukkan di dalam lembar kerja. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit mengerjakan diskusi. Ya. Pameran seni Iya. atau tidak seni patung. Iya. Terus apa tindakannya membuat patung, terus karyanya dan nanti yang dihasilkan itu. Oh iya, patungnya itu. Iya, bisa. Selain rumah adat, pakaian adat, tarian, apalagi yang kamu dapatkan tadi dari itu silakan ditambahkan. Ini pendapat Jatuh Sujatno? Ya. Yap. Ini sebentar apa tulis rumah adat pakaian? Boleh tambah. Apalagi yang kamu dapatkan tadi dari video? Selain rumah adat, selain pakaian. Iya, ditambahkan di bawahnya saja. Akan diisi dari provinsi mana, suku apa. Materi yang Ibu sudah bagi tadi jadi dasarnya. Oke, silakan dikerjakan. Tambahan saya. Ada tambahan. Oke. Ternyata oke, silakan dimasukkan. Kelompok 3 aman. Kalau misalnya yang ini tentang Bali ini tulis di tabel yang mana? Tentang Bali, tadi kan ada tabel itu yang suku bangsa. Ada tabel suku. Ada tabel suku bangsa. Ini. Ya. Bali saya cuma Iya, Bali. Kamu bisa tambahkan iya. bahasa Iya. senjata. Iya, jadi ditambahkan. Oke. Diskusi kelompok 4 sudah siap, ya? Kelompok 4 sudah siap. Iya, setelah kelompok 4, kelompok 1, kemudian kelompok 3 dan 2. Kita perhatikan presentasi dari kelompok 4. Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada saat pagi ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kerja kami. Kepada teman kami Silvania, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Silvania. Jawaban kami mengenai contoh wujud kebudayaan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal, contoh gagasannya seni patung, tindakan membuat patung, karyanya adalah patung. Karya dalam hal ini adalah benda, ya hasil ya, hasil kebudayaan. Oke. Pertanyaan nomor 2 dengan jawaban kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pertanyaan mengenai toleransi budaya yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, saling menghargai satu sama lain tanpa harus membeda-bedakan antara budaya satu dan budaya lain dan tidak bersikap etnosentrisme. Pertanyaan nomor 4. Melengkapi kebudayaan di Indonesia di bawah ini dengan tepat. Yang kami pilih ialah Sumatera Barat. Rumah adatnya ialah rumah gadang, pakaian adat, pakaian Batabue, tarian adatnya tari piring.
Berikutnya kesimpulan kami mengenai diskusi kelompok kami pada hari ini. Diskusi kelompok kami pada hari ini berisi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran di hari ini adalah meskipun Indonesia berisi berbagai perbedaan keragaman budaya, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai serta saling membantu untuk membuat negara kita menjadi lebih maju lagi. Demikian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Silakan. Mas Akua jangan berserakan. Tambah selada dari negeri Papua. Wow. Sederet fakta telah kami sajikan, semoga berguna buat hadirin semua. Terima kasih. Iya, mari kita aplaus. Selanjutnya, kelompok 3. Ya, mari kita perhatikan presentasi kelompok 3. Ada anak pergi dengan ibunya. Cakep. Jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan kami menyampaikan semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang suku Bali. Tabel pertama yang kami menjelaskan, yaitu gagasan. Ide dari kami, idenya adalah membuat kebudayaan daerah Bali sampai ke internasional, seperti tarian dan yang mengandung kebudayaan. Tindakannya adalah melaksanakan hal tersebut. Karyanya adalah bisa berupa baju adat, makanan, tarian. Ini hasil diskusi kami. Saya menjelaskan tentang kebudayaan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Bali juga dikenal sebagai Kepulauan Bali. Adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar, Bali. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja dan kini membagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kebudayaan yang terdapat di Bali. Provinsinya adalah Bali. Rumah adat Bali yaitu Balai Banten. Pakaian adat Payas Agung. Tarian adat Tari Pendet. Bahasa adat Bahasa Bali. Alat musik Gamelan Bali. Senjata keris. Dan makanan adalah ayam betutu. Melestarikan kebudayaan yang ada di Bali, tidak saling menjatuhkan, saling menjalani kebersamaan, memanfaatkan peristiwa yang ada untuk memperkembangkan budaya daerah ke arah internasional. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, baik. Tuh ada pertanyaan atau tidak? Kita kasih aplaus dulu, apresiasi untuk kelompok 3. Ya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1, oke. Kelompok 2 lebih cepat ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara menjalani toleransi budaya yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika? 1. Saling menolong antar sesama. 2. Menerima dan menghormati keyakinan agama orang lain tanpa membedakan. 3. Menghargai dan menghormati para penganut agama yang diakui di Indonesia. 4. Menjalin tali silaturahmi yang baik dalam lingkungan bermasyarakat. Provinsi NTT, rumah adat Mosai Ki. Pakaian adat
pakaian rote, tarian perang, dan tarian cera. Nah, senjata tradisional dari NTT adalah sundu dan surik. Makanan tradisional NTT adalah jagung titi. Alat musik tradisional NTT adalah sasando. NTT memiliki 2 pulau terindah di dunia, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Sumba, Tanah Marapu. Memiliki pantai terindah yaitu Pink Beach. Juga memiliki kadal terbesar di dunia yaitu Komodo. Ya, lanjut. Sekian presentasi kami. Kami harap presentasi kami akan selalu diingat. Jangan hanya bisa mengingat kenangan bersama mantan, tapi juga bisa mengingat pembelajaran yang telah diberikan. Oke, wah. 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Baik, yang kami bawa adalah dari suku Papua. Ya. Setelah membaca buku paket dan informasi pendukung yang ada, identifikasi pengertian dari kata kebudayaan. Kebudayaan adalah secara umum budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Dari pertanyaan di atas, menurut kalian bagaimana cara menjalin toleransi budaya yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Salah satu cara menjaga dan merawat perbedaan yang beragam tersebut adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kalian lengkapi tabel berbagai kebudayaan di Indonesia. Ya, silakan tabelnya tentang kebudayaan suku apa? Yang kami ambil suku Papua. Honai, rumah adat, Honai, pakaian adat, rok rumbai, baju kurung, tarian, musyo, tarian selamat datang. Tarian Yospan tidak masuk. Pertanyaan yang terakhir. Ya, yang setelah kalian mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia, coba sekarang kalian analisis sikap apa sajakah yang harus dikembangkan agar budaya bangsa Indonesia dapat selalu dilestarikan dan disenangi oleh anak-anak zaman sekarang. Yang pertama, perkembangan tradisional. Yang kedua, melestarikan tarian budaya. Yang ketiga, hidup saling menghormati dan menghargai. Sekian presentasi kami. Terima kasih karena teman-teman mau mendengar presentasi kami. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi, oke, coba dengarkan. Beberapa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pembelajaran ini sesuai dengan tujuan kita tadi, yaitu kita bisa mengkategorikan tentang perbedaan budaya atau suku-suku bangsa dengan budayanya. Nah, silakan kamu nanti membuat catatan sendiri di dalam buku pelajaran, ya, di dalam buku pelajaran tentang perbedaan dari suku bangsa dan budayanya. Misalnya, mengapa kebudayaan itu berbeda? Karena suku bangsanya berbeda. Ya. Lalu sekarang
Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan manfaat dari pembelajaran ini. Maka Ibu minta Silviana, silakan. Selfie. Ya, dari situ saja. Tolong didengarkan sebentar. Manfaat yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran perbedaan keragaman kebudayaan di hari ini adalah membantu kita menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan toleran terhadap orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Iya, demikian manfaat yang bisa diperoleh menurut Silviana, ya, membuat ada rasa toleran dan bisa saling menghargai di antara suku bangsa yang berbeda atau budaya yang berbeda. Oke, ada lembaran evaluasi yang sudah Ibu berikan. Oke, lembaran evaluasinya 2 menit dikerjakan. Siap. Kalau sudah dikerjakan langsung dikumpulkan. Yang pekerjaan ini evaluasi pribadi. Silakan duduk. Anak-anak semua, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sampaikan terima kasih untuk kolaborasi yang sudah dilakukan bersama-sama di dalam pembelajaran, baik secara kelas besar tetapi juga di dalam kelompok-kelompok. Ibu harapkan bahwa seluruh pembelajaran yang sudah diperoleh hari ini tentang perbedaan budaya terus menambah wawasan dan terus memberikan manfaat. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Demikian seluruh pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Respect to the teacher. You're welcome and see you again. Sit down please. Yeah.